Salam sejahtera. Saya Pendeta Marta Iskandar dalam segmen Kisah Kasih. Keseharian saya adalah ibu rumah tangga sekaligus membantu pelayanan di mana saja Tuhan mengutus kami, saya dan suami. Saya dalam segmen ini akan berbagi kisah kasih yang saya terima dari Tuhan. Tahun 1997 kami mengambil keputusan untuk suami saya melanjutkan studi S2-nya di Salatiga. Keputusan ini berat karena kami harus berpisah, suami saya di Salatiga, saya dan anak-anak di Jakarta. Saat itu suami saya tidak mendapatkan gaji, hanya mendapatkan uang saku studi. Bulan-bulan pertama sungguh sangat berat karena saya menjadi tenaga honorer saja membantu pelayanan. Suatu hari di awal bulan setelah saya menerima honor pelayanan, saya membayar air, membayar listrik, dan membayar kewajiban-kewajiban lainnya, maka uang saya kurang dari 50.000 untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Saya berpikir bagaimana caranya melanjutkan kehidupan ini dengan uang yang kurang dari 50.000. Lalu saya datang kepada Tuhan, saya bawa uang itu di hadapan Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, uang saya ini kurang dari 50.000 dan saya masih harus melanjutkan kehidupan ini sebulan ke depan. Dan saya tidak mau menjadi pelayan yang minta-minta. Setelah saya mengakhiri doa, 5 menit kemudian, seorang anak muda datang membawa sesuatu kepada saya dengan mengatakan, "Ibu, ini ada sesuatu dari Mama." Saya ucapkan terima kasih, lalu anak muda itu pergi. Saya buka, ternyata ada spray dan uang 100.000. Saya sungguh sangat terharu melihat betapa Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Sebelum saya meminta, Dia sudah menyediakan berkat-Nya dalam kehidupan ini. Pada hari yang sama di sore hari, saya mengikuti latihan paduan suara PKP. Usai latihan, seorang ibu datang dan mengatakan, "Ibu, ada sedikit berkat buat ibu." Saya terima, saya ucapkan terima kasih. Setelah sampai di rumah, saya buka uang itu, amplop itu, dan ternyata isinya adalah uang 300.000. Sedikit untuk ibu yang memberi, tetapi banyak buat saya.
Sungguh saya menyaksikan kasih pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di masa-masa sulit. Sampai akhirnya suami saya itu selesai studi, Tuhan mencukupkan kebutuhan kami. Saudara-saudara, di masa pandemi ini banyak sekali orang kekurangan, sangat kekurangan. Sebelum saudara mengalaminya, saya sudah mengalaminya. Kasih Tuhan besar memperhatikan kehidupan orang-orang percaya. Karena itu, di masa pandemi COVID-19 ini, datanglah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, ceritakan semua kebutuhan hidup saudara dalam doa. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak elok, mencuri, menipu, merampok, atau tindakan-tindakan lain yang mempermalukan nama keluarga dan mempermalukan nama Tuhan. Saya sudah mengalaminya berpuluh tahun yang lalu. Sekarang saudara harus berjuang untuk mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara nantinya juga bisa berbagi kisah kasih dalam kehidupan saudara kepada orang lain. Mari kita aminkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Begini bunyinya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah meninggalkanmu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu.
jauh